Salam jumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi hari ini, Hari Raya Paskah tanggal 17 April tahun 2022. Kepada kita sekalian saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah dan selamat Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9 yang mewartakan kepada kita tentang kebangkitan. Para penginjil berbicara atas cara berbeda-beda tentang kebangkitan. Injil Matius berbicara tentang orang-orang yang pergi ke kuburan dan di sana mereka melihat malaikat Tuhan dan mereka bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana, Tuhan Yesus yang bangkit. Injil Markus berbicara tentang mereka yang pergi ke kuburan dan melihat seorang muda berpakaian putih berkilau-kilau. Dan kepada mereka, malaikat itu mewartakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas berbicara secara unik, mereka yang pergi ke kuburan, mereka malah tidak melihat hanya satu malaikat, malah mereka melihat adanya dua malaikat, dan dua malaikat ini mewartakan tentang kebangkitan kepada mereka. Sekarang Injil Yohanes berbicara tentang kebangkitan atas cara yang unik, atas cara yang khas, atas cara yang berbeda. Di sana mereka yang pergi ke kuburan tidak melihat satu malaikat pun. Bahkan mereka tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Maria Magdalena pagi-pagi buta sudah bergegas ke kuburan untuk melihat Yesus di sana. Ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur dan Yesus tidak ada di sana. Maka ia kembali bergegas untuk berjumpa dengan Petrus dan murid lain yang dikasihi oleh Tuhan dan mengatakan kepada mereka, batu telah diambil dari kubur dan kami tidak tahu Tuhan diletakkan di mana. Maka Petrus dan murid lain yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pun bergegas pergi ke kuburan. Murid yang dikasihi Tuhan berjalan lebih cepat sehingga ia terlebih dahulu tiba, tetapi ia tidak masuk ke dalam, ia hanya menjenguk dan melihat adanya kain kafan di sana. Maka masuklah Petrus menyusul, ia tidak hanya menjenguk, ia masuk ke dalam dan melihat bahwa kain kafan sudah terletak di bawah, di samping, dan kain pelu yang semula ada di kepala Yesus sudah terletak di bawah, di samping kain kafan dalam keadaan yang tergulung. Maka masuklah murid lain yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia melihat dan dia percaya. Sekali lagi, dia melihat dan dia percaya. Kita tahu bahwa Injil Yohanes adalah Injil tentang iman kepercayaan. Injil ini ditulis untuk membangkitkan kembali iman kepercayaan yang ada di dalam bahaya. Injil Yohanes ditulis 60 tahun kurang lebih sesudah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu ditulis kepada orang yang sementara mengalami penganiayaan, mengalami persekusi, mengalami penderitaan. Dan dalam keadaan seperti itu, iman mereka sungguh-sungguh terpuruk, iman mereka digoyahkan, iman mereka terancam lenyap. Maka kepada mereka penginjil mengirim Injil Yohanes, penginjil menulis Injil Yohanes, dan mereka mendengarkan, diharapkan oleh penginjil supaya percaya, supaya mengembalikan iman kepercayaan mereka, supaya memperkuat iman kepercayaan mereka di tengah situasi yang tidak kondusif sama sekali. Karena mereka sementara ada dalam penganiayaan, mereka ada dalam ancaman, dihukum mati, dipenjarakan, dan mereka ada dalam ancaman penderitaan yang luar biasa. Injil Yohanes bermaksud untuk mengembalikan iman itu yang sudah goyah di tengah ketakutan. Menarik sekali bahwa Injil Yohanes menggunakan kata percaya itu dengan kata Yunani pisteuo. Murid lain itu melihat dan percaya. Nah, ada dua kata di dalam bahasa Yunani yang dipakai dalam Perjanjian Baru. Kata pertama itu adalah peito dan kata kedua adalah episteuo. Kata peito adalah percaya dalam arti levelnya pemahaman. Saya percaya karena saya melihat dan menyaksikan kebenaran. Sedangkan pisteuo adalah percaya dalam level yang lebih mendalam.
Tidak hanya dalam level pemahaman, tapi dalam level hati, keyakinan yang amat dalam, kecintaan yang amat dalam. Dan level ketiga adalah level iman, percaya dalam arti mempercayakan hidup kita kepada Allah, mengendalikan Allah, membiarkan Allah menuntun dan mengatur hidup saya. Penginjil menggunakan kata pisteo untuk menggambarkan dan untuk menunjuk kepada iman kepercayaan. Sehingga iman kepercayaan di sini bukanlah pada level rendah, tapi dalam level yang lebih mendalam. Kepada jemaat Yohanes menulis supaya jemaat itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bukan pada level rendah, tapi level menyeluruh. Dan dalam keadaan persekusi seperti itu, mereka diajak sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Iman mereka diharapkan lebih mendalam dan lebih kokoh di tengah persekusi, ancaman, dan bahaya dipenjarakan dan bahaya penderitaan. Saudara-saudari terkasih, pada hari raya kebangkitan ini, warta Injil Yohanes pada hari ini juga sebenarnya diwartakan kepada kita. Pengalaman komunitas Yohanes yang ada dalam persekusi, yang ada di dalam ancaman, dipenjarakan dan dihukum mati, ada dalam ketidakpastian dan kegalauan. Pengalaman yang sama rupanya sejajar dengan pengalaman kita pada zaman modern ini, pada zaman milenial ini, di mana pada zaman ini iman kita dirongrong, iman kita digoyahkan oleh ancaman dunia, oleh tawaran dunia, oleh pengaruh lingkungan, oleh pengaruh iklim teknologi komunikasi yang merampas iman kita, yang mengurangi iman kita dan menggoyahkan iman kita. Dan iman kita yang dulu murni, kental, semakin luntur gara-gara perhatian kita lebih tercurah kepada hal-hal lain, kepada hal-hal duniawi. Kepada kita pun warta yang sama disampaikan kepada kita, bahwa di tengah ancaman iman kepercayaan kita kepada Allah, kita diajak dengan warta Injil Yohanes ini untuk kembali mengembalikan iman kita yang sudah luntur, mengembalikan iman kita yang sudah mulai hilang dan mulai lemah, supaya kembali menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat. Tantangan tetap ada, tetapi kita justru kuat dengan iman untuk menghadapi tantangan dunia ini yang luar biasa besarnya. Kepada kita semua pada hari raya Paskah ini, kita diajak untuk kembali kepada hidup yang baru, hidup dalam iman kepercayaan kepada Allah. Kita meninggalkan hidup kita yang lama yang dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Kita meninggalkan hidup kita yang lama yang dipengaruhi oleh dosa dan maut. Kita kembali kepada Allah untuk memperbarui hidup kita di dalam Allah, agar kita boleh hidup di dalam kebangkitan, menjadi orang Kristen dengan jiwa kebangkitan, dengan jiwa iman kepercayaan yang dalam, di mana di sana kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, kita hidup seturut dengan rencananya, kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan, menurut jalan Tuhan, sehingga kita disebut orang-orang Kristen yang berjiwa Paskah. Atas cara demikian, kita pun adalah orang-orang Kristen yang menghayati kebangkitan yang luar biasa dalamnya. Kita menghayati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya dalam liturgi-liturgi gereja. Kita menghayati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita secara nyata di tempat kita masing-masing. Kepada kita semua, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati.